Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita teruskan materi kita di mata kuliah Kalkulus 2 dengan topik bahasan volume benda putar bagian yang ketiga. Pada bagian pertama dan kedua, kita mengambil pias yang tegak lurus dengan sumbu putar. Pada volume benda putar bagian ketiga ini, kita akan membuat pias yang sejajar dengan sumbu putar. Marilah saya ingatkan kembali bagaimana caranya, bagaimana langkah-langkah menghitung volume benda putar. Yang pertama, menggambar grafik fungsi. Yang kedua, menentukan daerah yang akan diputar. Yang ketiga, menggambar pias. Yang keempat, memutar pias dan menggambar hasil pemutaran pias. Yang kelima, menyusun rumus volume hasil pemutaran pias. Yang keenam, menyusun rumus volume hasil pemutaran dataran. Yang ketujuh, menyelesaikan rumus volume hasil pemutaran dataran. Mari kita lihat contohnya. Misalkan hitung volume benda putar yang diperoleh dari pemutaran daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 4, diputar pada X sama dengan 2. Jadi kita lihat, ini adalah Y sama dengan X kuadrat, yang ini adalah Y sama dengan 4, berarti daerahnya yang hijau ini, sumbu putarnya adalah X sama dengan 2, kemudian kita bikin pias yang sejajar dengan sumbu putar. Kita lihat, kalau pias ini diputar pada sumbu X, maka akan diperoleh sebuah benda yang seolah-olah bentuknya seperti kulit tabung. Jadi ini kalau diputar, ini pias diputar, jadi seolah-olah seperti kulit tabung. Oke, berarti kita harus tahu berapa tingginya ini dan berapa jari-jarinya. Kita lihat sekarang, tingginya siapa? Atas dikurangi bawah. Atasnya adalah Y sama dengan 4, bawahnya adalah Y sama dengan X kuadrat, sehingga panjangnya adalah 4 dikurangi X kuadrat. Jika ingat bahwa dari pias ke sumbu Y adalah X, berarti jarak sumbu putar ke pias adalah 2, ini 2, ini X, berarti 2 dikurangi X. Kita lihat, kalau ini kemudian saya gunting di sini, kemudian saya gunting seret ke sana, kemudian ini dibuka, maka dia akan menyerupai persegi panjang, bukan persegi panjang, balok ya. Balok dengan tebalnya sama dengan tebalnya ini, yaitu dx, tingginya sama dengan tingginya pias, yaitu 4-X kuadrat, sedangkan panjang alasnya itu sama dengan pemutaran ini, berarti dia sama dengan keliling lingkaran. Lingkaran itu apa? Jari-jarinya berapa tadi? 2-X, berarti kelilingnya 2pi kali 2-X. Nah, volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti dV-nya adalah 2pi kalikan 2-X kalikan 4-X kuadrat kalikan dengan dx. Sehingga volumenya, ingat piasnya ini tegak lurus dengan sumbu X, berarti pias bergerak dari kiri ke kanan, berarti bergerak dari negatif 2 ke 2. Jadi integralnya dari negatif 2 ke 2. Mari kita lihat contoh berikutnya. Hitung volume benda putar yang diperoleh dari pemutaran daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 4 terhadap sumbu X. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Yang ini Y sama dengan 4, berarti daerahnya hijau ini. Kemudian saya diputar pada sumbu X, ini sumbu X-nya. Kemudian setelah itu kita bikin pias yang sejajar dengan sumbu X. Lalu kita putar pada sumbu X, maka dia akan menghasilkan seolah-olah sebuah tabung. Ya. Nah, berapa tingginya? Tingginya adalah panjang pias, dari kanannya adalah Y sama dengan akar Y,
kirinya adalah X sama dengan min akar Y, sehingga panjangnya adalah kanan dikurangi kiri, yaitu akar Y dikurangi negatif akar Y. Sehingga ini sama dengan 2 akar Y. Lalu berapa jari-jarinya? Kita lihat bahwa jarak bias ke sumbu X adalah Y. Berarti jari-jarinya adalah Y. Kalau kita gunting seperti yang tadi, kita gunting di sini, kita gunting di sini ke sana, seret, kemudian dibuka, maka bentuknya akan menyerupai balok. Tingginya berapa? Tingginya sama dengan tinggi pias, yaitu 2 akar Y. Tebalnya sama dengan tebal pias, yaitu DX. Kemudian panjang baloknya adalah keliling lingkaran ini. Siapa dia? 2 pi Y. Karena jari-jarinya adalah Y. Jadi kalau begitu definisinya apa? 2 pi Y kalikan 2 akar Y kalikan DY. Ini DY, jadi keliru ya. Ini seharusnya DY ini. Ini DY bukan DX ya. Ini keliru ya. Ini DY. Ini DY. Sehingga 2 pi Y kalikan 2 akar Y kalikan DY. Bukan DX, keliru ya. Ini DY. Sehingga V-nya sama dengan 4 pi. Ini sejajar dengan sumbu X, berarti dia bergerak dari bawah ke atas. Berarti bergerak dari 0 ke 4. V sama dengan 4 pi integral 04 Y akar Y DY. Ini bukan DX, tapi DY. Karena ini biasanya sejajar dengan sumbu X. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kemudian Anda lihat, ini latihannya adalah kerjakan soal latihan volume benda putar, bagian 1 dan 2, dengan pias sejajar sumbu putar. Kemudian coba bandingkan tingkat kerumitannya dalam mengerjakan soal itu. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.